Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Parli Musah, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021, Universitas Mataram, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Hari ini, Senin 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan proses kegiatan pembelajaran untuk pengambilan uji kinerja dengan materi mengapresiasi dan mengkreasikan fabel. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat ya. Bisa hadir sampai dengan sekolah dalam keadaan sehat, dan tentunya kita semua dalam lingkungan Allah SWT. Amin. Baik, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap. Doa mulai. Doa selesai. Amin. Baik, karena kita masih dalam suasana pandemi, belum selesai pandemi ini, untuk itu kita perlu untuk menerapkan protokol kesehatan. Tentunya sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Ada yang bisa mewakili untuk mengingatkan kembali kita tentang protokol kesehatan? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan Sabrina. Saya mencoba mengingatkan kembali pentingnya 3M, yaitu yang pertama memakai masker, kemudian menjaga jarak, lalu mencuci tangan dengan bersih menggunakan sabun. Baik, luar biasa ya, masih ingat, dan itu harus diingat untuk kita semua. Jadi tidak ada yang melanggar protokol kesehatan. Nah, saya akan mengecek atau memeriksa kehadiran kalian pada pagi hari ini. Agung Saputra, Hadir, Pak. Suci Nurbaiti, Hadir, Pak. Sudarti Sari, Hadir, Pak. Putri Zahra Askia, Hadir, Pak. Riana, Hadir, Pak. Sela Dwi Rahmawati, Hadir, Pak. Cinta Laila, Hadir, Pak. Ara Istiana, Hadir, Pak. Sherly Sofiani, Hadir, Pak. Nur Hidayah, Hadir, Pak. Laura Fia Saskia, Hadir, Pak. Sabrina. Baik, hadir semua ya. Alhamdulillah hari ini tidak ada yang tidak hadir. Nah, ini ada beberapa aturan yang harus kita laksanakan bersama. Yang pertama, tidak boleh ribut. Yang kedua, tidak membahas apapun selain materi kita pada hari ini ya. Dan yang ketiga, yaitu harus kondusif. Artinya kalian semua dalam proses pembelajaran ini harus tenang, tidak merasa gusu. Pada saat nanti diskusi harus melaksanakan diskusi dengan giat, semangat, dan bekerja sama. Bisa ya, Nana? Baik, alhamdulillah kalau begitu. Anak-anak semua, kita belajar harus semangat. Jangan sampai nanti ada yang tidak bersemangat. Karena tujuan kalian dari rumah itu adalah untuk menuntut ilmu. Jadi semangat itu sangat penting. Yang kedua, kita harus ingat bahwa pendidikan itu adalah tujuan utama kita untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi harus sungguh-sungguh dalam proses belajar mengajar nanti ya. Jangan sampai nanti kalian tidak memperhatikan atau tidak bekerja sama pada saat diskusi, sehingga kalian tidak mendapatkan ilmu yang kita harapkan. Nah, kemudian kita akan mempelajari tentang fabel. Hari ini ya, fabel.
fabel itu yaitu cerita sifat manusia yang diperankan oleh binatang. Nah, fabel ada kaitannya juga dengan legenda, yaitu cerita-cerita terjadinya sesuatu. Contohnya legenda Danau Toba. Tuh, pernah dengar kan? Nah, ada juga legenda dari Lampung, asal usul Provinsi Lampung. Pasti tahu kan? Nah, itu adalah yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, selanjutnya Bapak akan tanya nih mengenai fabel ini. Di antara kalian apakah ada yang pernah membaca dongeng? Saya Pak. Oke, Cinta sudah pernah baca dongeng. Apa yang pernah kamu baca? Dongeng Timun Mas Pak. Timun Emas. Bagaimana cerita Timun Emas? Cinta? Cerita Timun Mas berawal dari seorang perempuan yang bernama Mbok Srini. Dia ingin memiliki anak karena kesepian setelah suaminya meninggal. Oh, jadi dia ingin memiliki anak ya. Nah, dan ada kejadian-kejadian ya tentunya. Oke. Ada lagi yang sudah pernah membaca dongeng? Saya Pak. Shirley, silahkan Shirley. Cerita apa yang pernah dibaca? Cerita Kancil dan Buaya. Cerita Kancil dan Buaya. Coba amanatnya. Bagian amanat nih dari cerita yang kamu baca. Apa yang bisa kamu petik? Amanatnya semua perbuatan jelek dapat menambahkan musuh. Oh begitu ya. Jadi semua perbuatan yang jelek itu akan menambah musuh. Jadi tidak bagus itu. Ya, untuk perbuatan-perbuatan yang jelek. Dan itu tadi contoh daripada fabel. Ya, jadi cerita dongeng yang di wataknya itu diperankan oleh hewan atau binatang. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang bahasa Indonesia, yaitu mengapresiasi dan mengkreasikan fabel. Adapun kompetensi dasar dan indikator pencapaian inti yang akan kita capai. Yang pertama, kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya itu mengidentifikasi informasi tentang fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Kemudian IPK-nya 3.11.1 yaitu menentukan unsur intrinsik fabel yang dibaca dan didengar. Kemudian 3.11.2 menemukan unsur intrinsik fabel yang dibaca dan didengar. Jadi hari ini kita akan bagaimana caranya untuk mencapai IPK yang pertama menentukan dan yang kedua menentukan unsur intrinsik fabel yang dibaca dan didengar. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu melalui pengamatan tayangan video, banau dan kepiting dan membaca teks cerita fabel dengan kegiatan diskusi kelompok peserta didik mampu. Yang pertama, menentukan unsur intrinsik fabel yang dibaca dan didengar dengan benar dan teliti serta bertanggung jawab. Yang kedua, menemukan unsur intrinsik fabel yang dibaca atau didengar, teliti serta bertanggung jawab. Ya. Nah, kemudian kenapa kompetensi ini penting untuk kalian pelajari? Yang pertama, fabel itu adalah berisi tentang pesan moral yang dilakonkan oleh binatang atau hewan. Yang kedua, fabel itu di dalamnya membuat kita ketagihan dalam membaca. Ya, jadi menambah minat baca. Kemudian kalian juga dengan membaca fabel tentunya nanti akan menyeimbangkan antara otak kiri dan otak kanan. Jadi kalian diharapkan nanti pada saat setelah pembelajaran kalian sudah memahami bagaimana cerita fabel dan nanti kalian bisa laksanakan di rumah atau di sekolah atau dimanapun untuk membaca fabel. Bisa dipahami ya, Nana? Nah, untuk memeriksa atau mengetes pemahaman awal kalian tentang fabel,
Bapak akan memberikan soal atau pretest tentang pengetahuan kalian tentang tabel ya. Nah, sekarang setelah Bapak bagikan, langsung saja kalian kerjakan. Baik. Bisa ya? Bisa. Oke, baik. Sudah selesai semua? Sudah, Pak. Silakan dikumpulkan secara paralel dari belakang ke depan. Baik, terima kasih ya. Kita akan langsung saja belajar tentang tabel. Baik, anak-anak, sekarang silakan kalian bentuk kelompok. Ya, dalam satu kelompok terdiri atas 4 orang. Bisa? Bisa. Baik, silakan langsung saja dibentuk kelompoknya. Sekarang kita saksikan tayangan sebuah video mengenai tabel. Selamat menyaksikan. Dongeng Bahasa Indonesia. Bangau dan Kepiting. Pada suatu ketika, hiduplah seekor bangau di sebuah kolam. Dia terbiasa menangkap ikan di kolam yang sama. Semua ikan membencinya, tapi dia menyukai ikan karena ikan itu sangat besar. Iya. Bangau itu selalu makan dan makan. Dia menikmati pencarian makanan. Apa yang terjadi pada aku? Sang bangau tumbuh tua dan lemah. Dia tidak seperti sebelumnya. Dia terbang dengan lambat. Aku sudah lemah. Dan saat dia menyelam untuk menangkap ikan, seringkali ikan terlepas karena gerakannya yang lambat. Sendiku terasa begitu sakit. Di perjalanan berikutnya, saat hari-hari telah berlalu, Berapa jauh lagi kolam itu sekarang? sang bangau melihat bahwa kepiting itu adalah makhluk yang polos dan tidak akan tahu tentang rencana jahatnya. Kau bodoh. Kau pikir aku ini pelayanmu? Tidak ada kolam lain di sekitar sini. Aku membuat rencana ini agar aku bisa memakan kalian semua. Sekarang kau bersiap untuk kehilangan nyawamu. Sang kepiting menyadari rencana busuk sang bangau. Aku tidak akan mati seperti ini, kau bangau egois. Dan tanpa ragu-ragu, dengan cepat dia mencekik leher bangau itu dengan capitnya yang tajam. Ini sakit. Ini akan terasa bisa dibagi. Kepiting itu mematahkan leher sang bangau. Lalu, bangau itu kehilangan nyawanya. Lalu kemudian sang kepiting dapat kembali lagi ke kolam dan menceritakan seluruh kejadian itu kepada semua makhluk yang ada di kolam. Semuanya berterima kasih pada kepiting atas usahanya. Oh, kepiting, kau sangat cerdas. Tidak, sama mau kehilangan nyawanya karena keserakahan dia. Itu bukan karena kecerdasan. Pesan dari cerita ini, tinggallah selalu. Keserakahan itu adalah hal yang berbahaya. Baik, itu tadi ya sebuah tayangan video mengenai
Yang pertama, tim mohon untuk menjawab ya. Dari tayangan video tadi, di mana? Temanya tentang apa? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan Arab. Bangau mati karena keserakahannya. Bangau mati karena keserakahannya. Selanjutnya, ada yang bisa menjawab? Latarnya berada di mana? Silakan. Di hutan di sebuah kolam. Di hutan dan di sebuah kolam. Kemudian, tokohnya siapa saja? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Silakan Cinta. Dalam video tadi tokohnya adalah bangau, ikan, dan kepiting, Pak. Baik, betul sekali. Dalam tayangan video tadi, wataknya ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Oke, silakan Riana. Siapa saja tokohnya? Watak tokoh dalam video tadi, bangau memiliki watak yang jahat atau antagonis, ikan dan kepiting memiliki watak protagonis. Baik, betul sekali ya. Ini watak tokohnya yaitu bangau itu bersifat jahat, sedangkan kepiting wataknya baik karena membantu ikan-ikan atau penghuni dari kolam. Selanjutnya, ada yang tahu bagaimana alur cerita dari tayangan video tadi? Silahkan, ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Ya, silakan. Alurnya maju karena jalan ceritanya ke depan, tidak ada flashback. Baik, betul sekali. Selanjutnya, bagaimana terjadinya konflik? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Silahkan, Sela. Yang menjadi penyebab terjadinya konflik adalah ketika bangau menyampaikan berita hoax kepada penghuni danau. Ya, kemudian Kemudian penghuni danau panik. Lalu bangau mengatakan bahwa di seberang sana ada danau yang bisa dijadikan tempat untuk berpindah. Bangau pun menawarkan diri untuk membawa mereka menuju danau tersebut. luar biasa ya. Kalian ini belum sampai dengan tengah materi, kalian sudah bisa menjawab dengan begitu benar, tegas lagi. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Baik, luar biasa ya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, apa amanat dari cerita yang ditayangkan tadi? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Silahkan Sabrina. Apa? Menurut saya amanat yang bisa dipetik dari cuplikan video tadi adalah kita tidak boleh serakah atas segala sesuatu apapun, karena serakah itu akan merugikan diri kita sendiri. Ya betul sekali ya. Jadi tidak boleh serakah, karena serakah itu akan merugikan diri kita sendiri. Luar biasa sekali. Ini belum proses pembelajaran, sekalian sudah luar biasa. Nah, apalagi nanti pada saat kalian melaksanakan proses pembelajaran. Baik ya. Nah, saya akan menyampaikan materi kita pada hari ini, yaitu tentang fabel. Utamanya adalah unsur intrinsik daripada fabel. Seperti kita ketahui bahwa fabel adalah salah satu cerita tradisional yang menampilkan binatang sebagai tokoh utamanya, dan perilakunya menyerupai perilaku manusia. Nah, kemudian unsur-unsur intrinsik fabel. Yang pertama, tema. Tema itu adalah gagasan utama atau sering juga disebut dengan kerangka pikiran. Selanjutnya, tokoh. Tokoh tadi sudah disampaikan pada saat tayangan video, yaitu para pelaku yang terdapat dalam cerita. Nah, di sini ceritanya adalah cerita fiksi. Kemudian latar. Latar itu adalah tempat. Tadi dalam video latarnya berada di kolam dalam suatu hutan. Sudut pandangnya yaitu biasanya menggunakan kata ganti orang pertama atau kata ganti orang ketiga, atau biasa kita sebutkan akuan atau diaan. Kemudian yang terakhir adalah amanat, atau yang sering kita sebut adalah pesan moral yang disampaikan oleh tokoh dalam cerita. Amanat dari pesan yang disampaikan oleh tokoh baik tersirat maupun tersurat
dari dalam cerita. Kalau tersirat itu artinya adalah pada saat kita membaca itu ada terpikirkan oleh kita dalam pesannya. Sementara kalau tersurat itu disampaikan, ya, atau dituliskan dalam teks. Biasanya seperti itu. Bisa dipahami ya, anak-anak? Oke, kita langsung saja diskusi ya. Nanti akan Bapak bagikan LKPD-nya. Baik. Silakan. Nah, selanjutnya anak-anak, silakan kalian identifikasi masalah, kemudian kumpulkan datanya, lalu olah dan nanti akan dibuktikan pada saat di akhir ya. Nah, sekarang silakan kalian berdiskusi mengenai cerita fabel yang di dalamnya itu sudah ada 2 contoh cerita fabel dan kalian akan menemukan dan menentukan unsur intrinsiknya. Silakan laksanakan untuk berdiskusi sesuai dengan instruksi di LKPD-nya masing-masing. Ya, silakan. Ada kesulitan kelompok ini? Ya, silakan lanjutkan ya.
Sedangkan kelompok yang dikunjungi nanti menjawab pertanyaan dari kelompok yang berkunjung. Salah satu dari kalian, dari kelompok yang berkunjung, itu menuliskan rangkuman atau catatan kecilnya. Bisa ya? Baiklah, kelompok 3 kami akan bertanya, apakah menurut kalian unsur intrinsik fabel pada kata yang menjadi bawah? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 tentang bagian unsur intrinsik fabel pada cerita tersebut. Menurut diskusi kami, terdapat kalimat yang digarisbawahi pada ayat yang pertama, yaitu di hutan tupai kesombongannya. Di hutan termasuk latar, tupai termasuk tokoh, kesombongannya termasuk watak. Selanjutnya akan disampaikan oleh Sela. Baik, kalimat selanjutnya. Hei kalian, aku sungguh sangat kasih dan melihat kalian berjalan-jalan dalam keluarga seperti Ya, sudah selesai. Baik, bagaimana kelompok 1? Sudah sesuai dengan hasil diskusi kalian? Baik. Baik ya, silakan kelompok 1 untuk kembali ke tempat duduknya lagi. Selanjutnya kelompok 3, silakan berkunjung ke kelompok 2. Baiklah, kami dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2 tentang jelaskan mengapa kata tersebut termasuk pada unsur intrinsik. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Menurut pendapat kelompok kami, karena sudah memenuhi kriteria unsur-unsur intrinsik cerita fabel, yaitu diantaranya tema fabel tersebut adalah kesombongan merugikan diri sendiri. Tokoh dari fabel tersebut tupai, kancil, dan kura-kura. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sita. Penomoran dari fabel tersebut adalah tupai berwatak sombong, kancil berwatak licik, dan kura-kura berwatak baik. Alur atau plot cerita dari tupai yang sombong adalah maju karena cerita ke depan tidak ada flashback. Mereka saja latar dari cerita tersebut adalah hutan. Sudut pandangnya adalah aku, an, dan dia, Aki. Amanat dari fabel tersebut adalah ia menyadari bahwa kesombongannya tersebut sudah merugikan dirinya sendiri dari membuat ia tidak menemui binatang-binatang lainnya. Baiklah, apa bisa diterima? Bagaimana kelompok 3? Sudah sesuai dengan punya hasil diskusi kalian? Wah, luar biasa ya. Oke, berarti kalian aktif sekali hari ini untuk proses pembelajarannya. Silakan kelompok 3 untuk kembali ke tempat duduknya. Selanjutnya kelompok 2 akan berkunjung ke kelompok 1. Sudah siap kelompok 1 ya? Oke, silakan kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk bertanya bagaimana hasil kerja teman kalian untuk kelompok 1 ini. Kami ingin bertanya pada kelompok 1. Apakah kalian sudah menemukan unsur intrinsik dari cerita singa dan tikus? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Unsur intrinsik tema bukti di dalam teks persahabatan. Alasan karena sudah memenuhi kriteria unsur intrinsik fabel. Unsur intrinsik tokoh bukti di dalam teks tikus, singa, pemburu. Alasan karena sudah memenuhi kriteria unsur intrinsik fabel. Baiklah, apa bisa diterima? Baik, bagaimana kelompok 2 sudah sesuai dengan hasil diskusi kalian? Tidak sesuai. Baik, luar biasa ya. Baik, kalau itu silahkan kembali lagi ke masing-masing. Ya, tadi sudah saling berkunjung dari kelompok 1 ke kelompok yang lainnya, dan hasil verifikasi kalian ternyata sudah sesuai ya dengan yang kalian temukan dan kalian tentukan.
tentukan di dalam LKPD. Berarti hari ini kalian berhasil semua untuk mencapai kompetensi. Untuk itu kita beri aplaus bersama untuk kita semua. Dalam proses diskusi tadi ada kelompok yang lebih aktif atau paling aktif ya, yaitu kelompok 2. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk menyampaikan kesimpulan dari hasil diskusi kelompoknya. Dipersilakan, siapa yang akan mewakili? Cinta, silakan Cinta. Baiklah, hasil kesimpulan diskusi dari kelompok kami adalah unsur-unsur intrinsik cerita fabel, yaitu diantaranya tema, kesombongan, merugikan diri sendiri, tokoh, tupai, kancil, dan pura-pura. Penokohannya adalah tupai yang sombong, kancil, licik, pura-pura baik. Alur atau plot dari cerita tupai yang sombong adalah maju, karena dalam cerita ke depannya tidak ada flashback. Latarnya ada di hutan. Sudut pandangnya adalah akuan diaan, karena kata ganti orang ketiga penulis menggunakan sedangkan menurutnya adalah ia menyadari bahwa kesombongannya tersebut sudah merugikan dirinya sendiri dan membuat ia tidak disenangi binatang-binatang lainnya. Baik, terima kasih ya Cinta. Baik, saya tegaskan lagi bahwa fabel tadi yang kita pelajari pada hari ini yaitu memiliki unsur intrinsik ya. Yang pertama, unsur intrinsiknya ada tema, kemudian ada tokoh, selanjutnya watak atau penokohan, kemudian ada latar atau setting, ada sudut pandang, dan terakhir adalah amanah. Baik, tadi kalian sudah diskusi dan masing-masing perwakilan kelompok menempelkan hasil diskusinya di papan atau di dinding tempat menempelkan tugas-tugas seperti biasanya. Dipersilakan, silakan perwakilan kelompoknya. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk mengukur hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini, kalian akan diberikan hasil uji kompetensi atau post test. Ya, silakan dikerjakan sesuai dengan petunjuknya dan harapan saya nilainya nanti melampaui KKN semua. Amin. Selesai semua? Sudah. Silakan dikumpulkan secara paralel. Saat ini kita akan adakan refleksi terkait dengan proses pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, dalam proses belajar mengajar pada hari ini, apakah kalian mengalami kesulitan? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan. Tidak ada kesulitan yang begitu berarti, Pak. Namun justru kami merasa dimudahkan dalam proses pembelajaran hari ini. Baik, terima kasih ya. Berarti hari ini berjalan dengan baik. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah kalian menyukai proses pembelajaran hari ini? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan Cinta. Saya ingin menjawab pertanyaan yang tadi Bapak sampaikan bahwa pembelajaran hari ini begitu menarik karena kami diberi ruang untuk menuangkan hasil pemikiran kami sendiri. Wah, luar biasa ya. Oke, pertanyaan terakhir. Proses pembelajaran seperti apa yang kalian inginkan untuk kegiatan pembelajaran ke depannya?
Ada yang bisa menjawab? Saya Pak. Silahkan. Proses pembelajaran yang membuat kami merasa diperhatikan dan dipercaya untuk mencari dan mengungkapkan masalah sendiri Pak. Kemudian Bapak menengahi atau membimbing kami Pak. Baik, terima kasih ya. Untuk kegiatan kalian di rumah, proses pembelajaran kita ya, yaitu terkait dengan fabel ini, yaitu silahkan kalian membaca 3 judul fabel. Kalian cari sendiri, boleh melalui internet atau juga bisa meminjam buku di perpustakaan ya. Setelah kalian baca, kalian tuliskan unsur intrinsik masing-masing dari fabel tersebut. Baik, untuk materi kita minggu depan yaitu akan menceritakan kembali isi fabel. Jadi nanti kalian akan membaca sebuah fabel, sudah itu kalian ceritakan kembali ya. Tentunya sangat mudah untuk kalian karena pembelajaran hari ini saja berjalan dengan baik. Selanjutnya kepada kalian semua, harapan Bapak tetap menjadi anak Indonesia yang baik seperti hari ini dan tetap sungguh-sungguh dalam belajar untuk menggapai cita-cita kalian. Jangan sampai cita-cita itu terbelenggu karena kita tidak belajar ya. Dan selalu patuhi protokol kesehatan. Mudah-mudahan COVID-19 ini segera berakhir. Demikianlah proses kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmunya bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Terima kasih kepada kalian semua. Sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu kepada Agung Saputra untuk memimpin doa. Dipersilakan. Siap. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.